Teddy Minahasa pelin-pelan dalam memberi kesaksian di persidangan. Pengakuan yang diberikan Teddy Minahasa kepada hakim berbeda dengan pengakuannya kepada pengacara AKBP Dodi. Perbedaan jawaban yang diberikan memperlihatkan adanya skenario bohong yang sengaja dibangun Teddy dalam persidangan. Misi awal adalah melakukan penjebakan kepada Linda. Apa betul ya? Betul kan? Nanya-nanya sendiri, jawab sendiri. Enggak. Iya, sebentar. Penjebakan Linda yang paradigma saudara di dalam alam pikiran saudara kan melakukan penjebakan Linda. Namun ternyata saya suruh tarik. Kan saudara perintah tarik tadi. Berarti ada barang bukti. Suaranya pelan kan? Izin. Izin. Ini sudah di setengah 2 masih suaranya melengking-lengking. Izin. Maaf, iya. Pak. Saya kasih Iya, kita jaga marwah persidangan ini. Samanya yang pelan pun saudara sampaikan. Yang penting sampai dia ngerti bisa dijawab. Iya. Ya? Siap. Bisa kan? Bisa dikendalikan kan? Iya. Oke, silakan. Ya. Jadi kan saksi menyampaikan sempat perintah tarik. Artinya saksi tahu bahwa ada barang bukti yang harus ditarik. Saksi tahu itu barang bukti yang perintah tarik itu sabu. Oke. Izin dijawab saksi. Silakan jawab. Jelas pertanyaannya. Pertanyaannya berarti saudara saksi tahu atau apa? Itu kan kesimpulan pertanyaannya. Baik, apa? sebentar. Tahu. Oke, saya luruskan. Pengertian saksi yang menjawab sendiri bahwa Sebentar. benar barang. Kan tadi sebentar ya. Itu barang apa dalam Iya. pengertian saksi itu aja barang Baik, apa? sudah tahu. Apakah saksi tahu pengertian barang apa kira-kira yang ditarik atau dimusnahkan itu? Tahu? Sampai detik ini saya belum tahu itu barang yang mulia. Tetapi saat saya perintahkan menarik, saya sebagai pimpinan, kita di organisasi vertikal, kalau ada anak buah menyimpang, saya wajib secara preventif mencegah. Baik. Tetapi saya patut menduga itu narkotika karena jangan-jangan ada hubungannya sama rencana penjebakan. Oke, cukup patut sudah diduganya itu narkotika. Oke. Ketika menjadi saksi mahkota, Irjen Teddy Minahasa mengaku membuat strategi untuk menjebak Linda dengan barang bukti 5 kg sabu yang disisihkan. Namun anehnya, ketika ditanya oleh kuasa hukum Dodi, Teddy terkesan seperti ingin membuang badan dan melimpahkan kesalahan kepada Dodi. Teddy mengaku tak tahu tentang barang sabu yang dikirimkan oleh Dodi kepada Linda. Padahal, ketika ditanya hakim, Teddy mengatakan dengan jelas bahwa Teddy memerintahkan Dodi untuk menjebak Linda menggunakan barang bukti 5 kg sabu dari kasus penangkapan kasus Bukit Tinggi. Terus tadi sebelumnya, waktu mau dibawa barang itu dari Sumatera Barat ke Jakarta ya, saudara ada perintah Dodi untuk lewat pesawat sebelumnya? Tidak mungkin yang mulia. Tidak ada. Tidak ada. Dibawa lewat darat pun nggak tahu juga? Tidak ada. Tahu. Tapi sampai ke Linda, saudara tahu ya? Sampai ke Linda? Tidak tahu juga. Nggak tahu juga. Tidak tahu yang. Jadi saudara hanya menduga bahwa barang yang sampai Linda itu dari yang dipinjam jaksa untuk penjebakan itu aja. Bagaimana? Barang yang untuk menjebak Linda itu dari jaksa yang dikirim dari Sumatera Barat, Mbak Dodi ke tempat Linda itu. Tidak demikian ya. Tahu saudara maksudnya apa? Hubungan Dodi dengan Linda itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Yang skenario menjebak itu yang mulia, yang mengerjain Linda itu. Berarti ada perintah ke Dodi untuk melakukan penjebakan? Kalau perintah resmi tidak ada, saya hanya share kartu nama dengan saya katakan seperti itu yang mulia. Terus penjebakannya dengan barang dari mana? Bayangan saya di awal yang mulia, kalau saya kronologis runtut waktunya, pemusnahan kan pengungkapan tanggal 15, kemudian dimusnahkan pengungkapan tanggal 15 Mei, pemusnahan tanggal 15 Juni, artinya kurun waktu lebih kurang 1 bulan. Kemudian tanggal 23, artinya 15 ke 23 itu 8 hari. Saudari Anita menghubungi saya. Kemudian saudara Dodi tanggal 20 dipindah. Bayangan saya ini peluang saudara Dodi untuk bisa memperoleh achievement.
Kemudian dari situlah saya memberikan peluang kepada saudara Dodi jebak orang ini. Nah, terkait barang buktinya, saya bilang kamu bisa koordinasi sama jaksa. Itu pun kalau diizinkan. Kalau tidak diizinkan, ya tidak usah. Iya, baik. Saudara kan menunjukkan tidak menanyakan Dodi, barang bukti dari mana itu? Kan, yang mana? kan dari 40 kg itu 35 dimusnahkan yang mulia. Yang 5 kilogramnya kan diserahkan kepada jaksa. Ada di Agam sebagian, ada di Bukit Tinggi sebagian. Maksud saya, jaksa juga kan tidak seluruhnya itu menampilkan di sidang pengadilan, pasti ngambil sampel juga. Nah, kurun waktu sebelum dimusnahkan ini barangkali bisa dipinjam, kata saudara Dodi, kenal baik sama jaksa. Terungkap hal mengejutkan saat sidang pembuktian kasus peredaran narkoba yang menyeret Irjen Teddy Minahasa. Pasalnya, Teddy terlihat selalu menjawab dengan arogan dan angkuh, bahkan tak jarang juga berbelit-belit, seperti menutupi sesuatu. Teddy Minahasa juga beberapa kali menunjukkan sikap kerasnya di depan majelis hakim. Sikap dan tindakan ini tentunya menambah panjang daftar arogansi Irjen Teddy Minahasa yang belakangan diketahui oleh publik. Sebelumnya, Linda mengaku telah mualaf dan meminta nikah siri kepada Teddy. Linda mengatakan dirinya takut dosa karena sering berhubungan badan dengan Teddy Minahasa. Sehingga menurut Linda, tidak mungkin jika persoalan penjualan 5 kg sabu hasil sitaan adalah misi untuk menjebak dirinya. Kuasa hukum dari Linda, Adriel Fiari mengatakan, Teddy Minahasa dan Linda nikah siri di Pelabuhan Ratu. Pihaknya tidak khawatir soal tantangan pihak Teddy Minahasa yang meminta bukti foto, wali nikah, atau surat yang berhubungan dengan nikah siri antara Teddy Minahasa dan Linda. Adriel menyebut pernikahan siri terjadi seusai Teddy Minahasa dan Linda pulang dari Laut Cina Selatan karena kerap tidur bersama di kapal. Ibu Linda ini menyampaikan, saya ini kan di dalam gimana cara untuk memanggil Ustaz Herman. Mereka nikah di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Itu terjadi setelah pulang dari Laut Cina Selatan. Sebab, mereka selalu berhubungan badan. Ibu Linda enggak mau karena berdosa, sehingga ingin nikah secara agama, kata Adriel. Saat kubu Teddy Minahasa membantah, telah melakukan nikah siri, karena Teddy Minahasa dan Linda berbeda agama, Adriel mengatakan, Linda sudah mualaf, atau berpindah agama menjadi Islam. Di situ sudah syahadat, dan langsung menikah saat itu juga, di masjid. Yang jelas, selama ini Ibu Linda, mengungkapkan apapun peristiwanya, ungkapnya.